Pasca Kejagung kembali melimpahkan barang bukti baru di kasus korupsi Harvey Muiz, Sandra Dewi, istri Harvey Muiz, mengaku keberatan terkait penyitaan tersebut. Seperti diketahui, Kejagung saat ini telah mengamankan 11 rumah, 8 mobil mewah, hingga 88 tas mewah milik Sandra Dewi. Yang menarik, seolah tak ingin dilibatkan dalam kasus korupsi suaminya, Sandra Dewi mengklaim bahwa perolehan tas-tas mewah miliknya itu murni hasil kerja kerasnya sendiri. Sandra Dewi bahkan memberikan sederet pembuktian bahwa ia menerima endorse dengan nominal fantastis hingga mengungkapkan bisnis-bisnis yang ia jalankan sendiri. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pembuktian Sandra Dewi versi Cumi Top 5. Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar yang merupakan kuasa hukum Harvey Muiz mengungkapkan bahwa pihaknya keberatan aset milik Sandra Dewi yang disebut tak memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi Harvey Muiz disita oleh Kejagung. Sandra Dewi ternyata mengklaim bahwa 88 tas mewah yang disita Kejagung adalah hasil endorse atau kerja kerasnya sendiri. Lantas, seperti apa pembuktian pihak Sandra Dewi? Benarkah tas mewah yang disita Kejagung tidak memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi Harvey Muiz? Ya, jadi karena itu perolehannya sudah jelas ya, jadi penyidik juga sudah memeriksa pemberi endorse ya tersebut. Artinya perolehannya jelas didapatkan dari hasil kerja Ibu Sandra sendiri, bukan didapatkan dari pemberian HM. Tapi itu pun ikut disita oleh kejaksaan. Nah, kalau dari hasil penyidikan kan jelas kan itu nggak ditemukan ya. Tapi coba tanya ke penyidik deh ya, apakah memang ada yang ditemukannya. Tapi semua 88 disita, 88 unit, 88 tas itu disita semua. Ya pasti keberatan lah, awalnya beliau keberatan banget. Kok kenapa tas-tas milik saya yang saya dapatkan, yang perolehannya itu didapat sebelum, bahkan ada yang sebelum Ibu SD menikah dengan HM. Beliau sangat keberatan atas penyitaan tersebut. Tetapi karena beliau ingin perkara ini cepat terselesaikan, cepat dibawa ke persidangan, jadi beliau pasrah aja barang-barang tersebut disita oleh. Bahwa misalnya penasihat hukum menyatakan bahwa itu merupakan endorse dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi hak pembelaannya dari penasihat hukum. Jadi begini ya, saya kira itu boleh-boleh saja disampaikan oleh penasihat hukum ya. Nah, kita tidak mau berpolemik soal itu. Setiap tindakan penyitaan, bahkan tindakan-tindakan lain ya, yang diatur di dalam KUHP, dalam proses pemberkasan itu ada mekanisme dan persyaratan-persyaratan administrasi. Misalnya terkait dengan penyitaan ya, itu penyitaan itu tentu ada surat perintah penyitaannya, ada berita acara penyitaannya, dan bahkan ada persetujuan penyitaan dari pengadilan. Ya semua nanti kita akan perjuangkan lah ya. Tapi karena sudah disita, kita lihat nanti. Kita akan paparkan bukti-bukti semua ya, kepemilikan nanti di persidangan. Karena Bu Sandra selalu bilang, sudah nggak apa-apa Prof, kita kooperatif aja ya. Percuma kita berdebat ya. Kita paksa pun nanti makin mempersulit, memperlambat proses persidangan. Saya inginkan proses ini berjalan dengan cepat Prof ya. Supaya bisa ketahuan apakah suami saya memang terlibat ya, melakukan satu kejahatan atau tidak gitu loh. Saya kalau penyidik malu sebenarnya saya sita itu. Jujur, kalau saya sebagai seorang penyidik, saya malu menyita tas-tas tersebut. Kenapa? Itu tidak didapatkan dari hasil pemberian dari HM. Harusnya kita punya nurani juga loh. Ya, kalau saya sebagai seorang penyidik, saya juga pertimbangkan. Ya kan? Apakah ini memang didapat dan itu sudah diperiksa. Ternyata kan memang didapat dari perolehan dari payah Bu Sandra sendiri, tapi disita. Nah, saya nggak tahu. Itu kewenangan penyidik. Sederet mobil mewah milik Harvey Muiz diketahui telah disita oleh Kejagung secara berkala. Menariknya, seolah tak ingin dilibatkan, Sandra Dewi mengklaim bahwa mobil mewah yang mereka miliki tidak memiliki keterikatan dengan dirinya.
Ya, pihak Sandra Dewi menyebut bahwa mobil mewah tersebut hanyalah pemberian Harvey Muiz. Dan ia menyebut bahwa tidak ada satu mobil mewah pun yang beratasnamakan dirinya. Bukan, semua mobil tidak ada atas nama Ibu Sandra Dewi. Ya, cuman itu memang pemberian daripada Pak HM. Bukti-bukti semua kita harus siapkan. Nanti tunggu di persidangan aja. Ya, kita akan buka semua bukti-bukti. Kami tidak mau berpolemik dan nanti kita lihat saja karena persidangan kan di sana ada ruang pembuktian. Karena penegakan hukum perkara tindak pidana khususnya korupsi ini kan untuk mencari kebenaran material ya. Jadi silakan saja ya. Tetapi saya kira kalau berpolemik di media, nah sebaiknya nanti diungkap saja di persidangan ya kan. Nah, secara substansi misalnya apakah itu benar atau tidak benar tentu hakim yang akan menilai ya. Tentu jaksa juga ya tentu punya dalil-dalil soal itu ya. Tapi yang pasti ada syarat administrasi juga yang sudah dilakukan. Jadi penyitaan itu kan serangkaian tindakan untuk mengamankan barang bukti yang diduga terkait dengan peristiwa pidana yang dipersangkakan. Jadi tidak asal main comot ya kan. Hampir seluruh aset milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz telah disita oleh Kejagung. Diketahui, apartemen yang ia tempati saat ini juga telah disita oleh Kejagung. Kali ini, pihak Sandra Dewi berdalih bahwa apartemen yang masih ia tempati saat ini dibeli dengan hasil keringatnya sendiri. Bahkan disebutkan terdapat salah satu apartemen yang dibeli oleh Sandra Dewi sebelum ia menikah dengan Harvey Muiz. Kalau apartemen masih ditempati, itu pun ikut disita oleh kejaksaan. Nah, kan ketemuan terakhir tinggalnya Prof mungkin? Masih tinggal di sana. Sitanya kan masih sita sementara ya, belum dirampas nih. Ya, disita. Memang itu memang dari hasil pemeriksaan, penyidikan, memang ada duit Bu Sandra masuk, memang ada juga yang dibayarkan oleh Pak HM. Jadi memang ada cicilan yang memang dibayar oleh Pak HM. Oh, ada indikasi ke sana, Pak. Ya, jadi itu mungkin jaksa menganggap ada ini diperoleh pada saat, tapi kan duit kan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami kan wajar saja kan dia dapatkan haknya ya dari suaminya bayarkan cicilan itu. Kalau rumah memang ada yang milik yang apartemen di Tangerang ya, itu memang milik Ibu SD yang diperoleh kalau nggak salah di tahun 2014. Pada saat Ibu SD bekerja kalau saya nggak salah di Paramount itu pada saat itu ya. Nah itu pun ikut disita. Ya nantilah beliau katakan sudah Prof, kita perjuangkan aja nanti di pengadilan. Saya sampaikan Bu, apa mau kita tempuh jalur hukum ya untuk menarik kembali sudah nggak apa-apa Prof. Kita lihat aja di persidangan nanti. Nggak apa-apa kita buktikan bahwasannya itu bukan hasil dari perolehan yang didapatkan dari Pak HM. Pihak Kejagung diketahui telah menyita emas milik Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang diduga memiliki keterlibatan dalam aliran dana hitam. Namun lagi-lagi pihak Sandra Dewi merasa keberatan dan mengungkapkan pembuktian bahwa emas tersebut adalah murni dari bisnis toko emas yang ia kelola. Lantas, seperti apa pengakuan pihak Sandra Dewi? Ya betul, ada perhiasan-perhiasan yang sebenarnya jualan di BSD itu ya. Itu pun ikut disita sebenarnya. Ya, yang itu tadi sempat diperlihatkan juga oleh penyidik ya. Ya benar, ada berapa. Ini cuma saya nggak tahu nilainya berapa. Saya belum tahu. Tapi itu sebenarnya jualan dari Ibu SD sendiri. Nggak ada, asli memang milik Ibu SD. Nggak ada kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pak HM. Sandra Dewi melalui kuasa hukum Harvey Muiz, Haris Arthur Hedar, menyatakan bahwa Sandra Dewi tidak ikut teralirkan dana hitam dari suaminya Harvey Muiz.
Di sisi lain, kecurigaan bahwa Sandra Dewi terlibat kasus korupsi Harvey Muiz sudah sangat kental. Lantaran Sandra Dewi merupakan istri Harvey Muiz yang diduga pasti ikut menikmati uang Harvey Muiz. Lantas, seperti apa klaim dari pihak Sandra Dewi? Duit kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat sih, ada sekitar 400.000 Singapura dan rupiah sekitar 10 sampai 13 miliar. Di BSD punya nggak ada, hanya M. Sampai saat ini masih aman.